Assalamualaikum, selamat pagi, Smart Trader. Kembali bersama Efek Dragon of Indonesia, Senin 4 Juli tahun 2022. Kita mapping, kita mencari pair-pair yang memenuhi rule atau SOP dari strategi BBMA. Dan hasil daripada mapping kita bisa gunakan untuk analisa harian ataupun mingguan. Tergantung kita menggunakan trade style yang mana. Di video kali ini, kita akan mapping untuk bisa digunakan di hari ini atau beberapa hari ke depan sampai akhir pekan. Ya. Jadi Senin, Selasa sampai Jumat kita bisa memaksimalkan apa yang bisa kita baca dari mapping kita pagi ini. Baik, berikutnya saya tampilkan sebagian daripada BBMA dashboard karena yang perlu kita perhatikan hanya beberapa kolom berikut. Ini adalah tabel atau dashboard untuk trade style scalping. Trade scalping ini menggunakan time frame daily untuk menentukan direction. Kemudian H1 untuk TF1, M15 untuk TF2, dan M5 untuk TF3. Kemudian berikutnya ini adalah intraday 2. Time frame untuk intraday 2, mayor trendnya tetap menggunakan daily untuk mendapatkan kolom direction. H4 untuk TF1, H1 untuk TF2, dan M15 untuk TF3. Selanjutnya ada intraday 1. Untuk direction kita menggunakan weekly, ya. Menggunakan weekly, dan TF1 menggunakan daily, TF2 menggunakan H4, dan TF3 menggunakan H1. Kemudian yang terakhir, di sini ada trade style swing trading, di mana direction kita menggunakan monthly, dan TF1 menggunakan weekly, TF2 menggunakan daily, dan TF3 menggunakan H4. Nah, untuk analisa kita daily sampai akhir pekan, Jumat, kita akan menggunakan intraday 2. Nah, sebelumnya ini adalah kolom-kolom yang perlu kita baca. Yang pertama tentu saja simbol. Ini ada 20 simbol yang kita bisa ubah pada parameter. Kemudian ada kolom spread, dan berikutnya ada kolom direction. Saya sengaja memberikan warna kolom ini adalah warna yang berbeda. Artinya bahwa ini adalah kolom yang harus kita fokus, kita perhatikan. Kemudian di sini ada kolom diagram TF1, di mana di sini ada kolom ekstrim, MHV, CS arah, dan CS momentum, serta kolom setup. Ya, di mana angka-angka dari setiap kolom ini menunjukkan adalah angka usia candle, di mana terjadinya ekstrim, MHV, CSA, atau CSM. Sedangkan kolom set ini menggambarkan tentang bahwa setup dari Euro USD pada saat ini sedang dalam kondisi Z atau di zona zero loss. Kemudian contoh misalnya NZD USD dalam keadaan FR, artinya pada saat full setup dan sedang terbentuk re-entry. Atau FSD, full setup diagram. Ya, full setup diagram. Nah, jika RZ artinya sedang ada dalam keadaan re-entry dan pada zona zero loss. Oke, seperti itu variasinya, nanti kita bisa lihat di sini. Kemudian teman-teman, kita nanti dari tabel ini kita bisa menentukan kira-kira pair apa yang paling harus kita analisa atau kita mapping agar kita tidak menunggu lama. Karena untuk pair-pair yang diagramnya masih jauh tidak terbentuk atau diagram daripada pair tersebut belum tampak, maka kita sebetulnya tidak perlu menganalisa atau melakukan mapping terhadap pair-pair tersebut. Jadi kita fokus kepada pair-pair yang memiliki diagram yang mendekati atau sudah memenuhi
full setup diagram, sehingga dimungkinkan akan segera muncul sinyal terhadap pair yang bersangkutan. Kemudian di ujung kanan, di sini ada kolom Bollinger Band untuk TF1, TF2, dan TF3. Sebagai contoh, misalkan EURUSD dalam kondisi direction sell atau bearish, di sini B-band-nya, Bollinger Band-nya sedang datar, tapi jelas mengarah ke bawah, atau bearish tetapi tidak memiliki kekuatan penuh. Ya, berbeda dengan untuk USD GPY. Walaupun dia di trend secara direction, trend mayornya adalah bullish, di sini menunjukkan bahwa B-band-nya dalam keadaan kuat turun atau bearish yang kuat atau strong bearish. Ya, sebagai contoh misalnya kita analisa USD GPY. Di sini direction-nya secara mayor dia menunjukkan dalam kondisi uptrend. Ya. Tetapi Bollinger Band sedang menunjukkan dia tren turun yang kuat. Sehingga untuk pair-pair seperti ini, sementara ini harus kita abaikan dulu, tidak perlu kita mapping. Ya. Jadi panah mendatar merah atau orange ini menunjukkan bahwa tren secara Bollinger Band dia sedang turun, tetapi tidak begitu kuat. Kalau berwarna abu, dia sedang tidak jelas trennya, atau sedang flat, atau sedang sideways. Kalau turun atau naik, seperti ini misalnya naik hijau, berarti dia sedang tren kuat di M15. Nah, jadi untuk mapping kita pagi ini, kita fokus untuk mapping kepada pair-pair yang memiliki diagram yang cukup atau tidak akan lama lagi terbentuk sinyal, yaitu di EURUSD, NZD-USD, AUD-JPY, kemudian mungkin ini ya, kita coba fokus di 3 dulu, yaitu AUD-JPY, NZD-USD, dan EURUSD. Ya, dan apabila teman-teman ingin menganalisa pair-pair yang lain, teman-teman bisa memeriksa beberapa jam kemudian atau besok pagi. Karena ada kemungkinan atau akan dipastikan bahwa pola-pola diagram ini akan berubah. Ya. Jadi untuk hasil pengamatan pagi ini kita menemukan 3 buah pair yang memiliki diagram yang sudah memenuhi kriteria untuk kita bisa mapping. Baik, berikutnya saya akan memberikan 2 buah contoh untuk 2 kasus yang berbeda, di mana USD GPY dalam hal ini dalam kondisi tren bullish, juga AUD JPY dalam tren bullish. Untuk AUD JPY di tren bullish sudah menemukan full setup diagram yang berlawanan dengan direction. Sementara di USD GPY dalam tren bullish, walaupun diagramnya memang masih belum lengkap, tetapi di Bollinger Band di sini sudah menunjukkan bahwa kekuatan market sudah mengarah ke bawah, baik itu untuk melakukan koreksi atau mungkin saja bisa membentuk reversal dari tren bullish menjadi tren bearish. Kita lihat di USD GPY ya, teman-teman di sini. Di sini trennya adalah tren bullish. Kita masuk dulu ke H4. Di tren bullish, kita melihat di sini ada tanda panah ke bawah. Artinya di H4, pola Bollinger Band sudah mengarah ke bawah. Bahkan di sini sudah terbentuk CS arah kukuh sell dan CSM sell. Meskipun dia sedang berada pada tren bullish. Nah, kasus seperti ini disarankan untuk tidak melakukan mapping pada time frame yang tampak seperti di dalam chart, di mana
di dalam tren bullish terbentuk pola atau candlestick arah kukuh yang berlawanan. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk kasus dari USD/JPY? Kita bisa naik ke daily, ya. Kita bisa analisa secara daily atau kita menggunakan style intraday 1. Caranya ya kita tinggal pindah saja ke intraday 1. Karena daily sudah terbentuk full setup untuk buy. Nah, kita lihat sekarang untuk daily pada USD/JPY. Nah, di sini ekstrimnya sudah terbentuk untuk ekstrim buy sejak 168 candle yang lalu. Ya. Artinya sudah cukup lama, sudah 168 hari karena kita menggunakan daily. Nah, untuk teman-teman yang mau melakukan back analysis, teman-teman bisa melihat caranya di video-video sebelumnya. Teman-teman bisa lihat salah satu video yang membahas untuk memeriksa atau melakukan back analysis. Tapi untuk saat ini kita akan langsung saja ke forward analysis. Kita perbesar dulu. Artinya kita akan mulai dari MHV, CSAK, dan CSM. Ya, di sini kita coba ukur dari mulai CSAK. CSAK di sini sudah terbentuk di candle ke-23. Maka agar tidak terlalu banyak re-entry yang muncul atau tracer-tracer yang muncul, kita coba masukkan ini di candle 23 saja. Nah, di sini kita lihat kapan saja terbentuk sebuah re-entry untuk kasus di mana USD/JPY sekarang sedang pada posisi full re-entry buy. Berarti kita menggunakan buy tracer. Oke, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 buah re-entry buy. Nah, teman-teman, kita bisa lihat di sini ya. Ada sebuah kekuatan di H4 untuk melakukan bearish. Saya coba tampilkan dulu line studinya. Di sini kita bisa lihat di sini jaraknya cukup jauh ya. Ini sampai sekitar 150 pip. USD/JPY itu melakukan koreksi di daily ya. Ini ada 3 hari ya. Ada 3 candle atau 3 hari koreksi. Apakah ini adalah koreksi terakhir ya? Sehingga di hari berikutnya atau di hari ini tren kembali naik sesuai dengan diagram atau struktur dari USD/JPY ini, di mana sudah terbentuk CSAK dan CSM. Nah, jadi sesuai dengan yang kita lihat di tabel, bahwa untuk time frame daily, USD/JPY ini sekarang dalam setup full re-entry dan pada posisi zona zero loss. Zona zero loss ini menggambarkan bahwa semua indikator dari mulai MA5 high dan MA5 low, juga termasuk mid BB, itu berada di atas EMA50. Ini yang disebut dengan zona zero loss buy atau zona zero loss bullish. Nah, teman-teman, di candle sekarang ini sebetulnya sudah mendapatkan sinyal re-entry. Artinya ada potensi untuk bergerak naik ke atas. Walaupun di H4 dorongan untuk sell atau dorongan untuk bearish masih dalam kondisi kuat. Jadi ada kemungkinan dia masih turun. Tetapi jika ini terbentuk rejected terhadap mid BB, ini peluang untuk re-entry buy sebetulnya akan sangat kuat. Oke, ini untuk kasus USD/JPY. Jadi sekali lagi, untuk USD/JPY di time frame daily,
kita ada harapan market akan bergerak untuk naik walaupun dalam kondisi tersendat karena masih ada dorongan untuk turun dari H4. Kemudian kasus yang kedua di sini ada di AUD JPY ya. AUD JPY kita lihat kasusnya. Secara direction AUD JPY masih dalam kondisi trend bullish. Oke, kita pindah dulu ke H4 ya. Karena di sini di daily tidak dalam kondisi lengkap diagramnya atau strukturnya. Kita kembali ke intraday 2 untuk kembali ke H4. Oke, sini kita lihat teman-teman. Secara direction ini bahwa AUD JPY kondisinya dalam keadaan trend bullish. Tetapi sejak beberapa puluh candle yang lalu ini muncul extreme sell. Ya, muncul extreme sell dan extreme sell ini sebetulnya juga sempat invalid ya. Karena harga sempat bergerak naik lalu masuk kembali ke bawah dari batasan high price untuk extreme sell, maka kita akan kembali menganggap bahwa extreme sell ini adalah extreme sell yang valid. Nah, kasus seperti ini memang sering terjadi ya teman-teman. Artinya di direction yang bearish atau di direction yang bullish, tetapi diagramnya adalah diagram kebalikan. Seperti contoh misalkan di kasus AUD JPY saat directionnya adalah direction bullish, tetapi terbentuk sebuah pola di mana polanya adalah pola atau struktur atau diagram bearish. Bahkan H4 ini sekarang harga berada di zona zero loss. Nah, untuk kasus seperti ini sebetulnya kita bisa merubah direction. Ya, kita bisa merubah direction dengan menggunakan atau merubah mayor trendnya dari TF0 ke TF1. Artinya kita menggunakan tren semasa, di mana di H4 kita akan menggunakan tren H4. Tren bearish di H4 kita bisa melihat dari bentuk mid BB dan EMA 50. Kita coba matikan yang lain biar kelihatan ya. Termasuk low BB mungkin kita matikan dulu. Nah, ini tren semasa atau tren TF1. Di sini trennya adalah tren bearish, kemudian masuk tren bullish, tren bearish, dan sekarang ini tren bullish dan sekarang ada tren bearish lagi. Itu sekitar terbentuk tren bearishnya di sini. Ya, baru sekitar di hari Jumat. Ya, di hari Jumat terbentuk perubahan tren semasa dari bullish menjadi bearish. Nah, jika teman-teman menggunakan single time frame dan ingin mendapatkan sinyal, sebetulnya boleh-boleh saja. Walaupun pada prinsipnya ketika kita harus counter daripada tren mayor, yaitu tren mayor disarankan menggunakan daily sampai monthly, maka resiko yang akan kita hadapi tentu lebih tinggi lagi dibandingkan kalau kita senantiasa menjalankan follow the trend pada major trend. Ya. Jadi kembali kita serahkan kepada teman-teman apakah akan mengambil kondisi major trend ini atau teman-teman mau menggunakan tren TF1. Dalam hal ini adalah tren H4 yang digunakan. Nah, teman-teman di sini bisa kita lihat salah satu contoh daripada pair Euro USD ya. Ini untuk kolom STF, kolom single time frame. Di mana di sini muncul tanda bintang berwarna orange
di atas warna merah marun. Ya, ini mengindikasikan bahwa ada sinyal sell ya pada tren direction sell. Nah, sebetulnya nanti ada juga bisa saja terjadi muncul gambar seperti ini atau gambar yang berbeda atau simbol yang berbeda. Sebagai contoh misalkan di AUDJPY misalkan ya. Ketika terbentuk re-entry, karena di sini belum ada re-entry ya. Di sini. Ini bisa saja terjadi gambarnya simbolnya adalah bintang merah di atas background hijau ya. Bintang merah adalah sinyal re-entry untuk sell, karena ini belum terbentuk maka di sini tidak ada pada kondisi trend bullish. Nah, jadi sekali lagi kita kembalikan kepada teman-teman apakah kita akan konsisten menggunakan direction mayor yaitu dari TF0 atau kita menggunakan direction semasa. Karena sebetulnya di BBMA itu kita bisa menggunakan filter trend baik itu dari mayor trend D1 sampai monthly atau kita bisa menggunakan trend H4 atau trend TF1. Baik, kita lihat tadi bahwa Euro USD sudah memiliki peluang atau sinyal untuk melakukan sell. Kita pastikan dulu di sini ya. Di sini H4-nya memang dalam kondisi sinyalnya trend. Kita kembalikan dulu ini direction-nya ke TF0. Kita akan coba di kasus Euro USD. Ya, ini trennya memang sudah sell. Oke, untuk tren semasa teman-teman bisa melihat di sini ada mid BB yang berada di bawah EMA5. Jadi sudah terbentuk tren semasa sell di sini. Jadi tren TF0 ini dikuatkan oleh tren semasa. Artinya teman-teman di sini bisa melihat bahwa Euro USD sedang memiliki peluang atau potensi di H4 untuk melakukan re-entry ya. Re-entry sell, sorry. Nah, di sini sudah ada dua re-entry sell. Re-entry sell ya. Kita mulai dari sini. Nah, sekarang pun sudah muncul re-entry sell. Bahkan di dashboard ini ada re-entry sell untuk STF ya. Sebetulnya kita bisa melakukan sell di sini. Dan ini muncul satu posisi sell sudah kita lakukan. Oke. Demikian teman-teman, di sini bisa kita lihat di sini ada sell 0,01. Kita akan mencoba apakah sinyal ini memiliki akurasi yang cukup. Mudah-mudahan karena di H1 dan M15 sebetulnya pola-pola untuk naik sudah terbentuk sehingga ada peluang koreksi dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.